إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin yang saya hormati. Kita masih pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 124 dan 125. Yaitu ketika Allah berfirman wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Wa ij'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim alaihi salam bikalimatin dengan perintah-perintah dan larangan-larangan, fa'atammahun. Ternyata beliau alaihi salam Khalilullah menyempurnakannya. Maka Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imama. Aku akan menjadikan engkau sebagai imam bagi manusia. Pimpinan, panutan, qudwah, teladan, itu mana imam. Maka Ibrahim berkata alaihi salam, wa min dzurriyyati, dan juga pada turunanku ya Rabb. Artinya ingin mendapatkan bagi turunannya seperti yang beliau dapatkan untuk dirinya. Dan ini termasuk nushun min nushi Ibrahim alaihissalam. Ini beliau sangat sayang pada umatnya dan sangat ingin turunannya mendapatkan apa yang dia dapatkan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan tapi dikecualikan. Qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Iya, tetapi janjiku ini tidak akan mengenai orang-orang zalim. Artinya nggak akan bisa didapat oleh orang-orang zalim walaupun termasuk turunanmu. Nasab, turunan saja tidak cukup untuk mendapatkan satu keutamaan. Apakah turunan Ibrahim alaihissalam atau turunan Ismail yang dikenal dengan Arab atau turunan Quraisy, anak cucunya Fihr. Kalau dia tidak beriman,
atau dia zalim, maka keistimewaan tadi tidak ada. Tidak bernilai. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kalian adalah yang bertakwa. Walaupun bukan Arab, walaupun bukan turunan Quraisy, walaupun dia bukan ahli bait, tapi kalau dia bertakwa dia akan mendapatkan kemuliaan. Tapi sebaliknya, walaupun dia turunan Ibrahim alaihi salam, tapi kalau dia zalim, Allah katakan la yanalu ahdi zalimin, enggak akan mendapatkan janjiku ini orang-orang zalim. Yani walaupun itu turunanmu wahai Ibrahim, maka turunan siapapun dia, apakah turunan Quraisy, turunan Arab, atau turunan Ahlul Bait, atau mengaku turunan Ali bin Abi Thalib, kalau dia tidak memiliki ketakwaan dan dia zalim, maka la yanalu ahdi zalimin. Kata Allah, enggak akan mendapatkan janjiku ini orang-orang zalim. Sampai kita pada ucapan Syekh Al-Muallif dalam kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman, sampai pada ucapan beliau, wa hadhihi la'amrullahi afdalu darajah. Apa yang Allah berikan pada Ibrahim, sungguh demi Allah, merupakan setinggi-tinggi derajat. Inni ja'iluka linnasi imama. Ini afdalu darajah. Tanafasa fiha al-mutanafisun. Yang berlomba-lomba, orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Wa a'la maqam, setinggi-tinggi kedudukan. Syammara ilaihi al-amilun, yang menyingsingkan lengan baju mereka-mereka yang beramal untuk mendapatkan kemuliaan itu. Wa akmala halatan, dan itu adalah keadaan yang paling sempurna yang didapatkan oleh beliau Ibrahim alaihi salam dan ulul azmi minar rusul wa atba'ihim, dan juga pengikut-pengikut mereka. Min kulli siddiqin muttabi'in lahum, yaitu mereka-mereka yang merupakan siddiqun, yang beriman dan percaya pada mereka, para anbiya khususnya ulul azmi, dan mengikuti ittiba' kepada rasulnya, yang da'in ila Allah wa ila sabilih, yang mengajak kepada Allah dan mengajak kepada jalan Allah, mereka akan mendapatkan apa yang Allah janjikan dari kemuliaan tadi. Inni ja'iluka linnasi imama, kami akan menjadikan engkau sebagai imam. Siapa yang menggelari para ulama dengan imam? Apakah dia pernah kuliah kemudian lulus dan mendapatkan titelnya bernama Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam? Apakah itu didapat dari kampus? Bukan. Siapa yang memberikan? Apakah ada perjanjian? Mari kita sepakati, kita sebut dia imam. Siapa? Tidak bisa direncanakan, nggak bisa diatur. Tapi itu dari amalan saleh mereka dan ilmu mereka. Maka Allah jadikan sebagai imam. Inni ja'iluka linnasi imama. Allah berikan pada Ibrahim alaihi salam setelah apa yang kita bahas pada kajian yang lalu. Setelah kita bahas bagaimana Ibrahim melewati ujian demi ujian yang sangat berat, yang sampai dikenang setiap tahunnya, dikenang setiap Idul Adha. Bagaimana berkorban, bagaimana mereka yang haji, bagaimana mereka mengingat Hajar, bagaimana mereka mengingat Ismail, mengingat Ibrahim alaihissalam. Maka setelah ujian-ujian itu baru Allah berikan inni ja'iluka linnasi imama. Kami jadikan engkau sebagai qudwah, sebagai imam, panutan. Maka dikatakan ketika orang meminta tazkiyah kepada masyayikh yang sekarang bersama kita di masa-masa kita, Syekh kita minta tazkiyah, ana minta tazkiyah antum, minta tazkiyah antum. Kata beliau, kata Syekh Ubaid hafizahullah, bahwa tazkiyahmu itu pada amalanmu. Walaupun kau mendapatkan tazkiyah dari sekian ulama, tetapi kalau amalanmu tidak di atas sunnah, amalanmu menyimpang dari jalan sunnah, tidak ada nilainya. Saya mendapatkan tazkiyah dari Syekh bin Baz, tazkiyah dari Syekh Al-Albani, tazkiyah dari Syekh Fulan, percuma.
Innama yuzakki nafsahu amaluhu. Yang akan mentazkiyah dia adalah amalan dia sendiri. Yang akan mentazkiyah, merekomendasi seseorang, itu amalan dia sendiri. Kalau dia amalannya saleh, mukmin, taqi, berilmu dan beramal, otomatis orang-orang akan memuliakannya, mengangkatnya, bahkan memanggilnya dengan panggilan-panggilan kemuliaan. Ya syekh, ya sadatul ulama, atau ya imam. Tidak bisa kemudian diatur, kalian harus manggil saya imam. Kalau amalannya tidak mendukung, apa mereka akan manggil imam? Mungkin ketika disuruh tertawa mereka. Manggil kamu imam, ketawa. Bahkan tambah rendah dia ketika dia ujub bi nafsihi. Maka Ibrahim alaihi salam diberi oleh Allah kemuliaan. Dan termasuk yang diberi kemuliaan demikian adalah min dzurriyyatihi, dari turunannya yang beramal dengan apa yang diamalkan oleh Ibrahim. Yang berjalan di jalan Ibrahim, yaitu ulul azmi minar rusul. Falamma igtabata Ibrahim bihadzal maqam, ketika Ibrahim mendapatkan kedudukan yang mulia ini, wa adraka hadza, ketika mencapai derajat ini, talaba dzalika li dzurriyyati, maka Ibrahim meminta untuk turunannya, li ta'lu darajatuhu wa darajat dzurriyyatihi, agar semakin tinggi lagi kemuliaan dan agar turunannya ikut mendapatkan derajat tersebut. Wa hadza aidan min imamatihi, dan ini juga termasuk imamahnya beliau. Keistimewaan beliau Ibrahim alaihissalam ketika dia diberi sesuatu kebaikan, kemuliaan, beliau ingin orang lain mendapatkannya. Lihat ikhwan fillah azakumullah. Berarti betul-betul sudah mencapai derajat keimanan yang sempurna. Apa kata Nabi SAW? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang hingga dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Waktu itu tidak ada yang beriman kecuali anaknya dan keluarganya. Maka mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan turunanku pun mendapatkan yang seperti itu. Ini min imamatihi, ini dari sifat beliau. Ingin orang lain mendapatkan apa yang dia dapatkan. Saudaranya mendapatkan apa yang dia dapatkan. Wa nushihi li ibadillah, dan itu menunjukkan nusuh beliau. Nusuh adalah ingin memberikan yang terbaik untuk saudaranya. Wa mahabbatihi an yaktur fihimul mursyidun, dan karena beliau suka, ingin agar banyak para pembimbing, agar banyak para imam-imam. Yang dimaksud imam tentunya pembimbing, qudwah, teladan yang membimbing umat. Falillahi 'azamati hadzal himam al-'aliyah. Maka sungguh untuk Allah lah semangat yang tinggi ini dari beliau. Wal maqamatis samiyah, dan kedudukan yang sangat mulia. Fa'ajaba ar-rahimul latif, maka Allah yang maha penyayang, maha lembut menjawab. Wa akhbara bil mani', dan menghabarkan adanya penghalang min naili hadzal maqam, untuk mendapatkan kedudukan ini, yaitu kezaliman. Maka Allah tidak menyatakan enggak boleh, enggak bisa, enggak begitu bahasanya. Apa yang kami janjikan enggak akan bisa didapat oleh orang-orang zalim. Ini walaupun turunanmu itu maknanya. Aila yanalul imamah fid din man zalama nafsahu. Tidak akan mendapatkan imamah fid din orang yang menzalimi dirinya sendiri. Wa darraha, dan membuat madarat pada dirinya sendiri. Wa hatta qadraha, yang menjatuhkan kemuliaan dirinya sendiri. Ya tentunya enggak akan mendapatkan imamah. Limunafatil zulmi lihadzal maqam, karena kezaliman bertentangan dengan keimaman. Tidak sejalan. Munafat, terjadi kontradiksi
antara keimaman dengan kezaliman. Yang zalim tidak akan menjadi imam. Seorang imam tidak boleh berbuat zalim. Fa innahu maqam, karena yang namanya imamah adalah maqamun alatuhu as-sabr wal yaqin. Imamah adalah satu kemuliaan yang perangkatnya, alatnya adalah as-sabr wal yaqin. Apa kata Allah dalam Al-Quran? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan demikianlah kata Allah, kami jadikan mereka para imam-imam yahduna bi amrina, yang membimbing umat dengan perintah kami. Kapan Allah jadikan mereka imam-imam yahduna bi amrina? Kapan itu? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, ketika mereka sabar dan ketika mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Berarti perangkatnya dua, sabar wal yaqin. Orang zalim adalah orang yang tidak sabar. Dia ingin mendapatkan tapi tidak mampu, akhirnya berbuat zalim supaya mendapatkan apa yang diinginkannya. Enggak sabar. Kenapa enggak telusuri yang halal? Berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah dapatkan. Tetapi karena tidak sabar, dia jatuh kepada yang haram, berbuat kezaliman-kezaliman. Demikian pula keyakinan. Kalau dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahalanya, kalau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janjinya, dia enggak akan berbuat zalim. Ketika dia akan berbuat zalim, dia ingat, sabar sajalah. Saya yakin Allah akan berikan nanti. Saya yakin Allah akan berikan kebaikan. Saya yakin Allah akan berikan balasan. Dan Allah akan memberikan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ini keyakinan. Maka as-sabr wal yaqin bertentangan dengan yang namanya az-zulm. La yanalu ahdi adh-dhalimin, kata Allah. Enggak akan mendapatkan janjiku orang-orang zalim. Karena janjiku akan mengenai mereka yang memiliki dua sifat. As-sabr wal yaqin. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa natijatuhu an yakuna sahibahu ala janibin 'azim min al-iman. Natijahnya, hasilnya dengan dua sifat tadi, sabar dan yakin, pemiliknya akan menjadi seseorang yang mulia, yang agung, yang memiliki keimanan dan amal yang saleh, memiliki al-akhlaqul jamilah, akhlak yang mulia, wasyamailis sadidah, dan memiliki sifat-sifat yang lurus, wal mahabbatit tammah, dan memiliki kecintaan yang sempurna, wal khasyah wal inabah, akan mendapatkan rasa takut kepada Allah, akan mendapatkan inabah yang selalu kembali kepada Allah. Fa aina zulmu wa hadha al maqam? Maka di mana kezaliman, di mana kedudukan ini? Syattan bainahuma. Jauh sekali antara keduanya. Kezaliman di lembah, sedangkan sifat-sifat tadi di lembah lain. Barakallahu fikum. Wa dalla mafhumul ayah, dan apa yang dipahami dari ayat ini menunjukkan anna ghairu zalim sayanalul imamah. Baik. Mafhum dari ayat ini, yang bisa dipahami dari ayat ini, berarti yang tidak zalim akan mendapatkan. Wa min dzurriyyati, kata Ibrahim, ya Allah juga turunanku, berikan pada mereka imamah. Kata Allah, tidak akan mengenai janjiku ini orang-orang zalim, atau janjiku ini tidak akan didapat oleh orang-orang zalim. Artinya orang-orang yang tidak zalim akan mendapatkan. Itu mafhumnya. Satu kalimat itu ada istilah mantuk, ada istilah mafhum. Mantuk itu yang tertulis teksnya, mafhum itu yang terpahami daripadanya. Mantuknya menyatakan bahwa orang zalim tidak dapat. Mafhumnya berarti yang tidak zalim dapat. Mafhum. Alhamdulillah. Qala walakin ma ityanin bi asbabiha, tetapi tentunya akan didapat dengan sebab-sebab. Di antara sebab-sebabnya adalah kesabaran dan keyakinan. Wa dzakara ta'ala namudajan baqiyan dalan ala imamati Ibrahim. Kemudian Allah sebutkan contoh baqiyan,
contoh yang kekal terus menerus, yang menunjukkan ala imamati Ibrahim alaihi salam, yang menunjukkan keimaman Ibrahim alaihi salam. Apa itu? Wa huwa hadzal bait, yaitu al-bait, Baitullahil Haram, alladzi ja'ala qasdahu, yang dijadikan sebagai tujuan, sebagai pusat, wa kunna min wa ruknan min arkanil Islam, dan menjadi rukun dari rukun-rukun Islam, haqqan lidzunubi wal atham, yang akan menghapuskan dosa-dosa, menghapuskan kesalahan-kesalahan dengan mendatangi Baitullahil Haram. Itu tanda-tanda bukti yang terus-menerus ada sampai hari ini, bahwa itu adalah bukti-bukti keimaman Ibrahim. Siapa yang membangunnya? Ibrahim dan Ismail. Siapa yang menyempurnakannya? Ibrahim dan Ismail. Siapa yang membersihkannya? Ibrahim dan Ismail. Siapa yang mengajarkan ibadah haji? Ibrahim dan Ismail. Masya Allah. Dan Rasulullah SAW mentakrir, diajarkan di antara rukun dari rukun-rukun Islam adalah haji ila Baitullahil Haram, pergi haji ke Baitullahil Haram, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i Safa dengan Marwah, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, mabit di Mina, melempar jemarat. Semua itu tanda-tanda keimaman Ibrahim, bahwa Ibrahim diikuti oleh manusia. Ibrahim imam, qudwah, diikuti oleh manusia, dan ini bukti bahwa Allah menjadikan beliau imam. Inni ja'iluka linnasi imama, aku jadikan engkau sebagai imam. Wa fihi min atharil khalil wa dzurriyyatihi, padanya, pada Baitullahil Haram ada tanda-tanda dan bekas-bekas, jejak-jejak Ibrahim al-Khalil dan turunannya. Ma'urifa bihi imamatuhu, yang dengan itu dikenal dan diketahui keimaman beliau alaihi salam. Wa tadzakkarat bihi halatuhu, dan akan terus diingat-ingat keadaan Ibrahim alaihi salam setiap tahun oleh kaum muslimin, jutaan kaum muslimin. Maka Allah sebutkan dalam ayat berikutnya berkait dengan itu, berkait dengan tanda-tanda keimaman Ibrahim. Wa id ja'alnal baita matabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami menjadikan al-bait dengan alif dan lam, artinya Baitullahil Haram, sebagai masabatan lin-nas, sebagai tempat yang didatangi oleh seluruh manusia. Ini masabatan bukan dari thawab pahala, tetapi dari saba yasubu, artinya mendatangi. Ay marja'an yasubuna ilaih, yaitu sebagai marja', tempat kembalinya seluruh kaum muslimin. Tempat berdatangan ke sana kaum muslimin, menjadi pusat di mana kaum muslimin mendatanginya. Tempat sucinya kaum muslimin. Lihusuli manafi'ihim ad-diniyah wa dunyawiyah. Karena dengan adanya Baitullahil Haram, mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan dan manfaat-manfaat dunyawiyah wa diniyah. Dunyawi dan juga ukhrawi. Kalau ukhrawinya jelas, karena kita beribadah di sana. Di mana duniawinya? Dengan berdatangannya kaum muslimin ke sana, maka mereka mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sekian banyak barakah. Kaum muslimin barakah. Bukan hanya untuk Saudi saja, tapi untuk kaum muslimin seluruhnya. Alhamdulillah, dengan barakah yang Allah berikan kepada mereka di negeri mereka, yang merasakan kaum muslimin setiap tahun selalu diperbaharui, diperbaiki selalu. Kaum muslimin yang saya hormati, demikian pula ketika mereka kaum muslimin di seluruh dunia mendapatkan kesusahan, mendapatkan musibah, mendapatkan, siapa yang paling besar membantu? Saudi juga. Mereka. Kenapa kaum muslimin?
Apakah kalian sangka Vatikan akan membantu kalian ketika tsunami di Aceh? Tidak. Yang paling perhatian pada kalian adalah bantuannya paling besar dari mereka. Ketika terjadi bencana di Aceh, siapa yang paling besar memberikan? Mereka, kaum muslimin di Saudi. Barakahnya untuk kaum muslimin. Imam Umar bin Abdul Aziz ketika awan berjalan, beliau menyatakan, wahai awan, pergilah haitsu syi'ti, pergilah kemana kamu suka, dan turunkan hujanmu kemana kamu suka. Barakahnya akan kembali kepada kaum muslimin. Barakahnya akan kembali pada kaum muslimin. Karena jatuh di satu desa, di satu kota, mereka subur, mereka mengeluarkan zakat. Dan zakatnya diberikan pada kaum muslimin di tempat yang sengsara, di tempat yang paceklik, di tempat yang panas. Kembali pada kaum muslimin. Tapi kalau jatuhnya di tengah-tengah kufar, belum tentu, bahkan bisa jadi tidak akan mendatangi kaum muslimin. Datang dengan kapal tempurnya, datang dengan kapal induk yang besar, datang dengan tentara, turun, semuanya dicatat sebagai hutang Indonesia. Itu Amerika. Kufar. Biaya tentaranya, biaya bahan bakarnya, biaya semua yang mereka dapatkan atau mereka keluarkan, semuanya harus diganti oleh Indonesia sebagai hutang. Apakah itu bantuan? Wallah, itu mencekik namanya. Bantuannya hutang dan hutangnya riba. Tetapi na'udzubillah, media tidak adil sehingga mereka memberitakan yang demikian, yang hutang mencekik dikatakan sebagai bantuan Amerika. Tetapi Saudi yang memberikan terbesar, mereka lupakan, enggak diberitakan sama sekali. Ini adalah ketidakadilan media, dan wajar karena yang memegangnya bukan mereka-mereka yang memiliki iman Islam, bukan orang-orang yang memiliki ghirah terhadap kaum muslimin. Agama-agama lain semuanya akan memuliakan tempat suci mereka. Nasrani akan mensucikan dan memuliakan Vatikan, kan begitu. Tetapi anehnya kaum muslimin, sebagian besar mereka justru mencerca mereka kaum muslimin yang memegang tempat suci, yang mengurusi tempat suci, yang Masya Allah betul-betul khadim al-haramain, betul-betul mereka jadi khaddam, pekerja untuk ngurusi dua tempat suci. Selalu dicerca, dimaki, dicerca, dimaki, dicerca, dimaki. Kejadian yang sesungguhnya qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Takdir yang Allah takdirkan, jutaan manusia di sana. Apakah tidak ada yang tercatat mereka akan mati? Ada enggak? Dari sekian orang saja ada yang tercatat mati. Apalagi jutaan manusia kumpul di sana. Ya jelas-jelas ada yang tercatat sekian orang akan wafat. Itu biasa terjadi. Sebabnya karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Sekian macam. Dan itu pun alhamdulillah. Mereka kaum muslimin yang memegang dua tempat suci itu memberikan gantinya. 3,5 miliar setiap satu orang korban. Diceritakan, diberitakan di media 35 juta. Dikit sekali. 3,5 miliar. Setiap satu orang korban. Dan itu pun dengan diusut. Karena apa? Kalau karena terledoran akan dihukum. Dan PT-nya yang sedang membangun dihukum dengan dicabut izinnya, diganti dengan PT lain. Ini keluar sedikit agar kita mendapatkan sedikit berita-berita yang benar, karena yang beredar berita-berita yang keliru, bahkan kalau dari Syiah lebih mengerikan lagi. Isinya caci maki Saudi, dan kemudian mengajak orang-orang untuk kita saja yang megang, jangan mereka. Ambisi untuk memegang, ada apa? Kaum muslimin yang saya hormati, alhamdulillah. Dengan adanya di sana Ka'bah, maka barakah turun. Apa kata Allah? Li'ilaf Quraisy ilafihim rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. At'amahum min ju', memberi makan mereka dari kelaparan,
Dan amanahu min khauf, dan diamankan dari rasa takut dengan adanya Ka'bah di sana. Makanya tidak mengapa dalam berangkat haji untuk membawa dagangan. Dan itu diantara hikmahnya, sehingga semua kaum muslimin seluruh penjuru dunia datang ke sana dari pusat perdagangan kaum muslimin. Kembali kepada kitab. Qala, dikatakan oleh Syekh Nasir Sa'di rahimahullah, ya'man bihi kulla ahad, memberikan keamanan pada setiap orang. Wallahi, saya bersumpah dengan nama Allah, tidak ada negeri yang lebih aman daripada negeri Mekah dan Madinah. Tidak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mereka menutupi dagangnya dengan kain, pergi ke masjid salat, pulang masih utuh. Ada negeri yang seperti itu? Tidak ada. Ini barakallahu fikum sesungguhnya tanda-tanda kekuasaan Allah dan tanda-tanda barakah dari Allah yang Allah berikan dengan sebab imamahnya Ibrahim dan dengan sebab adanya Baitullahil Haram. Amanahu min khauf, dan aman dari berbagai macam bahaya, hatta al-wuhsh, bahkan aman dari binatang-binatang buas sekalipun. Wa hatta jamadatil kal asjar, bahkan semua benda-benda, bahkan pohon-pohon aman di sana. Tidak boleh mencabut pohonnya, tidak boleh membunuh binatangnya atau hewannya, ternaknya, buruannya, tidak boleh bunuh buruannya. Sehingga burung-burung merpati datang turun aman. Ini negeri Mekah yang Allah jadikan aman sejak zaman Ibrahim alaihissalam. Sebelum datangnya Rasulullah SAW, di masa-masa jahiliyah sudah aman. Padahal masa jahiliyah. Kenapa aman? Karena mereka memuliakan Baitullahil Haram. Walihada kanu fil jahiliyah ala syirkihim. Oleh karena itu mereka di zaman jahiliyah, padahal mereka masih syirik, yahtarimunahu asyaddal ihtiram. Mereka memuliakan Ka'bah dengan betul-betul memuliakannya. Wa yajid ahaduhum qatal abihi fil haram. Bahkan seseorang menemui pembunuh bapaknya di haram, enggak berani membalas. Nunggu sampai keluar dari haram. Melihat qatil abih, pembunuh bapaknya. Oh, ini pembunuh bapak saya ini. Tapi di haram. Tidak mereka menaikkan balas dendamnya di sana. Karena memuliakan Baitullahil Haram. Fala yuhayyijuhu, tidak tergerak dia untuk membunuhnya. Falamma ja'al Islam, ketika datang Islam, zadahu hurmatan wa ta'zima, maka bertambah kemuliaannya, bertambah penghormatannya dan pengagungannya, tasyrifan wa takriman, karena memuliakan, karena meninggikan. Ini barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan, memberikan barakah pada negeri tersebut, khususnya Makkah dan Madinah. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikan tempat berdirinya Ibrahim sebagai musalla, tempat salat. Apa makna salat? Doa. Berarti tempat doa. Salat dan doa itu sebagai apa? Ibadah. Tempat ibadah. Jadikan tempat berdirinya Ibrahim sebagai tempat ibadah. Yahtamil an yakuna al-murad bidzalikal maqamul ma'ruf. Memiliki kemungkinan makna. Kata Syekh Nasir Sa'di rahimahullah, memiliki kemungkinan makna bahwa yang dimaksud maqam adalah tempat berdirinya Ibrahim yang ma'ruf, yang dikenal sebagai maqam Ibrahim, yang sekarang masih ada tandanya. Bahkan kalau kamu lihat di dalamnya ada telapak Ibrahim, telapak kakinya Ibrahim dalamnya. Alladzi qad ja'ala al-an, yang sudah ditandai di sana, dipertahankan keberadaannya, muqabil babul Ka'bah, yang di lurusan pintu Ka'bah. Wa anna al-murad bihadza,
Ini kemungkinan makna yang pertama. Bahwa itu yang dimaksud berarti jadikan tempat itu sebagai tempat ibadah. Yang berarti ayat ini menjadi dalil sunnahnya untuk sholat di maqam Ibrahim. Tetapi wahai para hujjaj, wahai mereka-mereka yang berhaji, kalau engkau melihat manusia sedang tawaf banyak berdesakan di sana, jangan engkau menghalangi mereka dengan sholat di sana. Imma engkau menghalangi mereka, wa imma engkau akan dijak-injak ketika sujud. Jangan. Tetapi mundur ke belakang sampai ada tempat lowong kosong, sholatlah menghadap Ka'bah dan maqam Ibrahim sekaligus dengan satu garis. Itu yang dikatakan dengan sunnatut tawaf. Kenapa dikatakan sunnatut tawaf? Karena dikerjakan setelah tawaf selesai, kemudian dia sholat di belakang maqam Ibrahim, kemudian baru minum air Zam-Zam. Antakuna khalfa maqam Ibrahim, disunnahkan untuk salat di belakang maqam Ibrahim. Wa alaihi jumhurul mufassirin, dan ini tafsir kebanyakan para mufassirin, jumhur para mufassirin. Tetapi ada kemungkinan lain yang juga tidak bertentangan. Wa yahtamil an yakuna al-maqam mufradan mudhafan, bahwa bisa juga yang dimaksud dengan maqam di sana dia mufradan mudhafan. Dia mufrad dan dia diidhafahkan, disandarkan pada Ibrahim, maqam Ibrahim. Maka secara usul fiqih ini adalah lafzul am. Saya ulangi, lafzul am, lafaz yang menunjukkan keumuman, bukan hanya itu, tapi semua tempat-tempat berdirinya Ibrahim. Di mana saja Ibrahim berdiri? Ya di depan Ka'bah, ya maqam tadi. Ya juga di Muzdalifah, ya juga di Arafah, beliau berdiri berdoa. Dan juga di mana? Ketika melempar jumrah. Dan juga di mana? Itu semua maqam Ibrahim. Ini karena lafadznya lafadz umum, tidak menyatakan dengan al-maqam atau tidak mengatakan dengan maqam itu, tidak. Tetapi maqam Ibrahim, tempat berdiri Ibrahim. Faya'ummu jami'a maqamati Ibrahim fil haji. Maka mencakup semua tempat-tempat berdirinya Ibrahim ketika haji. Semua tempat-tempat berdiri Ibrahim ketika haji, jadikan sebagai tempat ibadah, jadikan sebagai tempat berdoa. Berarti maknanya adalah masyair. Masyair al-haram. Apa saja masyair? Sudah disebutkan tadi. Masyair adalah Ka'bah, Mina, Muzdalifah, Arafah, kemudian Jum'at, itu semua masyair. Wahiyal masyairu kulliha. Maka yang dimaksud adalah masyair seluruhnya. Berarti termasuk tawaf, kita ikuti Ibrahim. Sa'i, kita ikuti Ibrahim. Wukuf di Arafah, kita ikuti Ibrahim. Bermalam di Muzdalifah, kita ikuti Ibrahim. Ramyal jimar, melempar jumrat, kita ikuti Ibrahim. Wan nahar, menyembelih hewan kurban, juga kita ikuti Ibrahim. Dzalika min af'alil haji. Ini adalah af'al al-hajj, amalan-amalan haji. Fayakunu ma'na qawlihi musalla. Berarti makna musalla dalam ayat ini dengan tafsir yang kedua, ay ma'badan, jadikan tempat ibadah, jadikan tempat berdoa. Ketika tawaf, berdoalah. Ketika sa'i, berdoalah. Ketika melempar jumrah, berdoalah. Ketika di Arafah, berdoalah. Nah, iqtadu bihi, ikutilah Ibrahim fi sya'airil hajj. Ikuti Ibrahim dalam syiar-syiar haji. Kata Syekh Nasr Sa'di rahimahullah, wa la'alla hadza al-ma'na aula. Sepertinya makna yang kedua lebih utama. Mengapa demikian? Apa alasannya? Alasan pertama, bahwa makna pertama tercakup dalam makna kedua, sedangkan makna kedua tidak tercakup dalam makna pertama. Berarti mana yang lebih luas? Yang kedua. Karena makna kedua, masyair termasuk sunnatut tawaf, kan begitu. Maka dengan memahami dengan tafsir yang kedua, yang pertama tercakup di dalamnya. Tapi kalau menafsirkan dengan tafsir pertama,
yang kedua tidak tercakup. Itu alasan pertama. Alasan kedua, karena kaitannya, pembicaraannya tentang semua af'al Ibrahim. Pembicaraannya tentang Ibrahim sebagai qudwah, sebagai imam. Inni ja'iluka linnasi imama. Kami jadikan engkau sebagai imam. Ayat berikutnya mengatakan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan tempat berdirinya Ibrahim sebagai tempat ibadah. Tentunya tidak akan jauh kaitannya dengan pembahasan sebelumnya. Yaitu Ibrahim sebagai imam, sebagai qudwah, sebagai panutan yang kita ikuti semuanya. Tawafnya, sa'inya, lempar jumrahnya, wukuf di Arafahnya, berkurbannya, semuanya kita ikuti. Lidukhulil ma'na al-awwal fi. Alasan pertama, masuknya makna pertama di dalam makna kedua. Wa ihtimalul lafdhi lahu, dan lafaz mencakup makna itu. Dan juga pembahasan berkait dengan itu. Wahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan Allah pesan kepada Ibrahim dan Ismail. Ai auhayna ilaihima, maknanya ahida, yang kalau terjemahkan pesan, tetapi maknanya adalah kami wahyukan kepada keduanya. Wa amarnahuma, kami perintahkan pada keduanya, bitathhiri baitillah minasyirk, yaitu untuk mensucikan baitillah dari kesyirikan-kesyirikan. Berarti tathhir, antahhira, engkau berdua hendaklah sucikan tempatku, memiliki dua makna. Tathhir ma'nawi dan tathhir hissi. Ayyuhuma a'zam? Mana yang lebih besar? Tentunya yang kedua lebih besar. Yang pertama, yang maknawi, yang lebih besar. Membersihkan secara maknawi, secara makna adalah dibersihkan dari kesyirikan-kesyirikan, dari kekufuran-kekufuran. Adapun makna yang kedua yang hissi adalah membersihkan dari najis dan kotoran-kotoran. Maka dikatakan bitathhiri baitillah, hendaklah engkau berdua membersihkan, mensucikan baitillah dari kesyirikan, dari kekufuran, dari ma'asi. Ini tathhir apa? Ma'nawi. Wa minar rijsi wan najasati wal aqdar, dan membersihkan masjid dari kotoran-kotoran, najis. Maka hati-hati ketika kalian menyembelih hewan-hewan kurban, jangan kotori masjid. Barakallahu fikum. Walaupun bukan najis, tetapi jangan kotori masjid. Karena dikatakan aqdar itu kotoran, najasat itu najis. Kotoran belum tentu najis, kalau najis mesti kotor. Maka bersihkan masjid dan bersihkan Masjidil Haram, Ka'bah dari dua-duanya, dari kesyirikan-kesyirikan dan dari berbagai macam najis dan kotoran-kotoran. Untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang i'tikaf, untuk orang-orang yang ruku dan sujud. Disebutkan pertama kali tawaf. Kenapa demikian? Karena pembicaraannya tentang Ka'bah. Keistimewaan Ka'bah adalah tawafnya. Di tempat-tempat lain nggak ada tawaf. Hatta di Masjid Nabawi nggak ada tawaf. Mereka yang tawaf mengitari kuburan Nabi adalah mubtadi' bal, orang yang mengadakan kebid'ahan. Nggak ada tawaf kecuali mengelilingi Ka'bah. Itu pun imtithalan, dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qaddamat tawaf, didahulukan tawaf, karena itu ikhtisas, itu kekhususan Masjidil Haram. Kemudian i'tikaf, karena i'tikaf adalah di masjid-masjid, terutama Masjidil Haram. Kemudian baru salat. Walaupun disebut di belakang ruku dan sujud, tetapi ruku dan sujud adalah yang paling afdal. Walaupun disebut di belakang, tapi yang paling afdal. Baik, yang terakhir pembahasan dari Syekh Nasr Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karimir Rahman adalah tentang idhafah. Disandarkannya, diidhafahkannya kalimat bait kepada Allah dengan kalimat baiti, tahhir baiti, bersihkan rumahku, kata Allah. Berapa hikmah di dalam idhafah al-bait ila Allah. Ada sekian hikmah
disandarkannya bait kepada Allah Subhanahu wa taala disebut rumah Allah. Yang pertama, anna dzalika yaqtadi syiddatul ihtimam. Yang pertama, itu menunjukkan keharusan kita menghormatinya. Karena itu baitillah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dimuliakan, harus ditinggikan. Fayabdulani juhdahuma. Maka Ibrahim bin Ismail akan betul-betul memberikan segenap usahanya untuk membersihkan, mensucikan. Yastafrighan was'ahuma fi dzalik. Akan mengeluarkan, mengosokkan semua apa yang dia punya, waktunya, tenaganya, semuanya untuk membersihkan Baitillahil Haram. Karena disebut baiti, rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa kalimat baitillah atau baiti kata Allah, idhafah yang mengandung pemuliaan, al-ikram, sehingga idhafahnya dijuluki dengan idhafatut tasyrif. Idhafah itu kadang-kadang bermakna kepemilikan, kadang-kadang bermakna keistimewaan. Kalau bermakna kepemilikan, maka semua rumah Allah. Karena semua milik Allah. Ad-dunya wa ma fiha, dunia dan seisinya milik Allah. Tetapi kenapa yang disebut Baitullah cuma Ka'bah? Karena di sana bukan hanya kepemilikan, tetapi idhafahnya bermakna idhafatut tasyrif. Disandarkan kepada Allah untuk memuliakan rumah tersebut. Dan tanda kalau pada rumah tersebut ada perintah-perintah khusus. Rumah yang lain tidak. Yaitu perintah untuk tawaf, perintah untuk beribadah, menjadikan sebagai kiblat, menghadap kepadanya, perintah. Min dhimniha amru ibadihi bita'zimihi wa takrimihi. Yang ketiga, minha anna hadhihi al-idhafah, bahwa penyandaran kepada Allah merupakan sebab yang jadzib lil qulubi ilaih, merupakan sebab yang akan menarik hati-hati kaum muslimin untuk memuliakannya. Ini rumah Allah, bagaimana mungkin tidak dimuliakan? Tetapi sudah dikatakan tadi, bukan kepemilikan, apalagi rumah bermakna tempat tinggal Allah, itu lebih ngawur lagi. Bukan, tetapi maknanya bahwa ini rumah yang Allah jadikan sebagai tempat suci. Rumah Allah yang Allah jadikan di dalamnya ada ibadah-ibadah. Rumah Allah yang Allah perintahkan untuk tawaf mengelilinginya. Rumah Allah yang Allah jadikan sebagai kiblat salatnya kaum muslimin. Itu maknanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.